setuju dengan kita dan pada akhirnya tertarik dengan ide yang kita sampaikan. Yang ketiga berbicara tentang style, ya. Di sini ada selection of compelling and appropriate language. Sebelum kita ngomong di depan banyak orang, kita perlu untuk bisa, tadi udah diorganize, untuk bisa memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan itu sudah appropriate, ya, sudah pantas, sudah tepat menggunakan bahasa yang seperti itu. Kalau kita lagi jadi narasumber di komunitas, misalkan petani kopi atau komunitas urban sneakers, pasti bahasanya sangat berbeda, ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita menggunakan susunan bahasa yang tepat. Yang keempat adalah delivery. Delivery itu berbicara tentang koordinasi dari suara dan juga gestures, ya, gestur tubuh, ya, body language. Jadi di sini Aristoteles meminta kita untuk bisa memastikan bahwa antara suara dan juga gesturnya kita, body language-nya kita itu sesuai. Jangan sampai juga kita kadang-kadang, ya, oke, teman-teman masih ingat nggak waktu itu kita bicara tentang non-verbal communication, bahwa di sana ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa efektivitas dari pesan yang kita sampaikan kepada komunikan 68-93%-nya itu merupakan peran dari non-verbal communication, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan koordinasi yang baik untuk bisa memastikan bahwa voice-nya kita, suaranya kita, vokalnya kita, dan body language kita itu sudah kita rencanakan dan akan terjadi sesuai dengan apa yang menurut kita sangat baik, yang sangat tepat. Yang terakhir, udah ketemu ide, udah disusun, ya. Mungkin kalau disusun ini lebih ke, oh nanti idenya misalkan teman-teman invention pengen ngajak teman-teman satu PKN-san untuk menghemat sampah plastik, itu invention. Arrangement-nya, oh teman-teman nanti akan bikin sebuah, daripada seminar orang-orang bosan, best impact-nya kayak kita bikin ini deh, katakanlah lokakarya, atau sebuah penataran atau sebuah pelatihan gitu, ya. Kemudian stylenya seperti apa? Kita tentukan apakah ini menjadi acara yang formal atau tidak. Ini biasa ini ya, Sarah, MC atau teman-teman yang lain yang biasa nge-handle event sangat paham untuk berbicara tentang style, ya. Apakah acaranya formal kah? Apakah acaranya sakral seperti wisuda kah? Apakah acaranya semi formal kah? Apakah acaranya itu tidak formal kah? Apakah acara itu bentuknya hura-hura atau perayaan? Akan sangat berbeda stylenya, ya. Kemudian delivery. Kita berbicara tentang kalau udah di panggung nanti, kita set up voice kita seperti apa, gesture kita seperti apa. Yang terakhir, yang paling penting adalah melatih memori, mastery and rehearsal of content. Kita perlu untuk bisa mastering semua konten yang akan kita deliver kepada publiknya kita harus paham kira-kira ketidakpahaman publiknya kita terhadap materi kita itu apa, untuk kita siap-siap atau jaga-jaga kalau ditanya, dan rehearsal, latihan. Jangan sampai kita punya event yang besar, orang yang datang udah banyak, tetapi kita sebagai public speaker tidak latihan. Ya, hati-hati. Nah, Cannon's Afro Track ini, kalau kita melihat komunikasi publik dilihat dari sisi speakernya, dari sisi motivatornya, dari MC-nya. Bagaimana kalau kita bisa melihat baik tidaknya sebuah komunikasi publik dari sisi audiensnya? Ada namanya segitiga retorika, teman-teman. Yang pertama adalah ethos, ya. Ethos itu tentang bagaimana audiens itu bisa mendapatkan kredibilitas dari seorang speaker. Apa saja yang dinilai sama audiens biasanya? Pertama, intelligence-nya atau pronesis. Yang kedua, karakter dari speakernya seperti apa? Kalau di buku Aristoteles namanya arate. Yang ketiga, niatan baiknya.
goodwill atau eunoia. Kita sebagai audiens itu pasti bisa merasakan ya, orang ini cukup pintar atau tidak. Walaupun bagi sebagian dari kita kayak, oh, kayaknya nggak etis deh menilai orang orang itu pintar atau enggak. Tetapi secara natural, kita pasti melakukan personal judgment. Apakah orang ini cukup pintar atau tidak? Karakternya seperti apa? Kemarin di kelas ini saya juga memberikan contoh. Ada seorang artis namanya Nikita Mirzani. Dia ngomong di depan banyak wartawan tentang namanya kalau apa sih? Dia bilang, ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin saya ngasih contoh Nikita Mirzani kemarin ngomong tentang apa ya? Tentang jilbab ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya tanyakan juga kepada teman-teman, bagaimana dan apa yang teman-teman dapatkan dari statement yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Sebagian bilang, oh iya mas, itu bagus, ini bla 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 bla. Tetapi sebagian besar bicara, enggak deh mas, kayaknya dia nggak mungkin deh ngomong kayak gini. Ini dia lagi ada tujuannya mas, dia kayaknya lagi bla 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 bla. Ya, itu namanya personal judgment. Ada karakter yang sudah tertanam di dalam persepsi kita. Again, kita balik lagi ke interpersonal communication. Bagaimana indera kita bisa kemudian disimpan dalam memori yang menghasilkan persepsi ya. Persepsi kita tuh sangat berperan dalam personal judgment kita. Terutama untuk bisa menilai etos, karakter dari si speakernya seperti apa. Dan terakhir goodwill ya. Sehingga kredibilitas tadi tentang intelijensia, karakter, dan juga niatan baik tadi, itu yang akan terlihat, ya. Itu yang akan kita dapatkan melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh si speakernya. Itu pasti akan dapat kita rasakan. Ethos. Kemudian yang kedua, logos. Logos itu bicara tentang logical proof, ya. Tentang kebenaran-kebenaran logis. Ya, proof di sini bukan bukti ya, tetapi artinya kebenaran. Kebenaran-kebenaran logis yang ada yang sampai ke kepalanya kita. Misal, pernah nggak teman-teman misalkan, let's say, ikut dalam seminar saham atau seminar asuransi, kayak orang ini masa ngejelasin kalau kita tanamnya 10 juta, nanti tahun depan jadi 15 juta? Mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman seperti itu. Pada akhirnya kita tidak percaya dengan komunikasi publik yang disampaikan oleh speaker dalam event tersebut. Karena kenapa? There's no logical proof. Ya. Nggak masuk akal di kepalanya kita. Di akal sehat kita tuh nggak masuk. Karena ada segitiga retorika yang namanya logos. The use of arguments and evidence in a speech. Bagaimana dia bisa mengkompos data-data, bagaimana dia bisa. Pada akhirnya kan bicara di depan umum adalah persuasif ya. Bagaimana kita diminta dalam proses tersebut tertarik terhadap idenya. Tetapi kalau misalkan ide yang disampaikan itu menggandeng data-data yang berlebihan, data-data yang tidak relevan, maka untuk logos atau logical proof-nya, biasanya kita akan menolak. Ketiga, patos. Ternyata selain tentang speakernya, tentang materinya, kita juga punya penilaian secara emosionalnya. Ya, emotional proof. Emotions drawn from audience member. Bagaimana event yang ada pemaparan tersebut bisa dilihat apakah event itu menarikkah, apakah membosankankah, ataukah ini terlalu lamakah? Dilihat dari mana? Dari emotion yang terlihat dari audience. Ya, kalau saya ngomong di depan umum, biasanya kalau sudah banyak orang yang ke toilet, maka itu adalah salah satu bukti bahwa saya lagi ngomongnya itu membosankan. Ya, nah teman-teman, tadi sudah ada dari sisi speakernya, sekarang dari sisi audiensnya. Tiga materi pertama ini murni karena saya pengen sharing kepada teman-teman. Saya pengen cerita kepada teman-teman tentang teori di balik komunikasi publik, ya. Teori di balik public speaking. Secara amanat dari RPS, kita akan masuk poin yang pertama, yaitu tentang penyuluhan pajak. Kalau teman-teman tahu, ada yang pernah di sini ikut penyuluhan pajak?
Oke, kalau Tidak, ada? Mas. Belum ada, Tidak. baik. Saya belum Baik. pernah, Mas. Baik. Tujuan penyuluhan pajak itu sebenarnya sama dengan penyuluhan-penyuluhan yang lain. Dan again, root-nya itu sama dengan teorinya, teman-teman, yang dikemukakan sama Aristoteles. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, ya. Tujuannya untuk bisa improve knowledge and skill, serta mengubah perilaku masyarakat, public behavior, agar semakin paham, ya, understand ya, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Pada intinya, tujuan penyuluhan itu kita berusaha untuk persuasi kepada siapa? Kepada audiensnya kita. Tentang apa? Supaya mereka patuh perpajakannya. Ya, bagi orang-orang yang baru, misalkan WPWP baru, kita minta dia untuk bisa menyetor pajak sesuai dengan tenggat waktu, sesuai dengan peraturan. Bagi orang-orang yang kerjanya kantoran, yang dia sudah dipotong sama bendaharanya, pajaknya jadi dia nggak harus nyetor ke bank persepsi, kita minta dia untuk patuh melapor SPT, dan lain sebagainya. Pada intinya, kita berbicara di depan umum, tujuannya untuk bisa mempersuasi orang itu harus setuju dengan ide yang kita kemukakan. Ya. Kalau terkait pajak, ya tadi ya, supaya orang bayar pajak, supaya orang patuh perpajakannya. Next. Nah, fokus penyuluhan pajak itu ada 3, teman-teman, kalau dilihat dari subjeknya. Pertama dari calon WP-nya. Ya. Apakah calon WP-nya itu WP yang bakal jadi WP di masa depan ya, misalkan untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu ya, atau dia tuh sebenarnya secara usia sudah boleh menjadi seorang wajib pajak, tapi dia belum terregister. Jadi dia adalah calon wajib pajak yang potensial. Nah, saya pengen tanya nih kepada Mbak Angelica Sirait, kira-kira Mbak Angel, kalau untuk target calon wajib pajak masa depan, model atau metode pendekatan kita kepada mereka bentuknya seperti apa, Mbak Angel? Kira-kira. Boleh diulangin lagi, Kak, pertanyaannya? Nih, kalau untuk fokus yang pertama, calon wajib pajak masa depan, ya berarti yang jadi fokus kita adalah anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah. Contoh metode atau pendekatan yang bisa kita lakukan kepada mereka apa? Penyuluhan itu kan banyak ya, metodenya itu banyak. Bisa dengan penyuluhan langsung, person to person, ada bisa melakukan penyuluhan melalui email, ada bisa melakukan penyuluhan melalui menyebarkan brosur atau booklet, atau bisa dengan bikin kelas pajak, atau kita bisa bikin seminar, banyak sekali macam-macam dari penyuluhan atau metode pendekatan penyuluhan pajak. Nah, kalau untuk wajib pajak masa depan, berarti anak-anak sekolah, metode yang paling tepat yang mungkin bisa diajukan sama Mbak Angelica apa? Saya kepikirannya itu dari karena ya kita untuk tujuan kita misalnya anak-anak muda gitu biasanya pastinya mereka kan mainnya itu sosial media gitu. Terus atau mungkin dari perlombaan kayak misalnya Olimpiade APBN kemarin tuh udah sampai SMP gitu, jadi bisa lebih mengenai kepada anak murid kepada anak-anak bangsa. Siap, terima kasih Mbak Angel. Tepat ya, bisa dengan berbagai macam cara. Entah penyuluhannya itu bisa melalui konten ya, bisa melalui konten strategi, melalui sosial media, lewat YouTube atau apapun itu. Bisa juga dengan misalkan iklan di TVC, TV komersial, itu juga bisa. Bisa melalui caranya apa? Kalau misalkan spesifik targetnya adalah audiens di sekolah, maka bisa melakukan semacam tadi, ada kompetisi dengan batasan usia atau jenjang pendidikan tertentu sebagai target spesifiknya kita. Atau kita bisa bikin sebuah seminar kalau misalkan dia sudah masuk jenjang setidak-tidaknya kuliah. Anak SMA dikasih seminar pada ngantuk ya, apalagi anak SMP, apalagi anak SD, itu quite impossible. Nah,
Metode-metode untuk calon wajib pajak masa depan ini sebenarnya caranya jauh bisa lebih banyak dan jauh bisa lebih kreatif ya. Bisa dengan lomba mewarnai misalkan untuk anak SD. Kita bisa bikinkan misalkan cerita, buatkan semacam buku cerita untuk anak-anak SD tentang pentingnya pajak dan lain sebagainya. Nah, pajak potensial, Mas Andi Ahmad, ada nggak yang bisa diajukan? Kalau misalkan Mas Andi, gimana nih? Kita ada mau bikin penyuluhan. Kira-kira mau kita bikin apa nih, Mas Andi? Maaf Mas, yang potensial ini maksudnya seperti apa ya? Oke, saya ulangin ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa potensial itu berbedanya dengan masa depan. Kalau masa depan itu kan memang secara usia dia tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang wajib pajak. NPWP berapa tahun minimal? 5 tahun. Hmm? Umur ini ya, buat NPWP ya? Usianya? 18 tahun. 18 tahun. Nah, jadi kalau misalkan di bawah itu, dia masuk calon wajib pajak masa depan. Nah, tetapi kalau potensial secara usia dia sudah masuk, tetapi dia belum terregistrasi sebagai wajib pajak. Untuk orang-orang seperti ini, apa yang bisa Mas Andi ajukan? Metode pendekatannya. Kalau melihat dari umur ya Mas, kalau saya lebih kepada mengadakan seminar sesuai dengan yang relate dengan pekerjaan mereka, misalnya misalnya programmer ya, kalau atau freelancer gitu kan, kita buat bagaimana seminar itu berhubungan dengan pekerjaan mereka, tapi ada sangkut pautnya dengan kepentingan perpajakan. Baik, terima kasih Mas Andi. Apa yang disampaikan sama Mas Andi itu sangat benar ya. Ada beberapa metode yang tepat untuk dilakukan penyuluhan dengan target audience sebagai orang yang sebenarnya secara usia itu sudah memenuhi syarat administratif tetapi dia belum terregistrasi. Yang mungkin bisa saya ajukan adalah pendekatan ke komunitas-komunitas. Misalkan, saya punya laundry, saya member dari Asosiasi Pengusaha Laundry Seluruh Indonesia. Asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan itu sangat bisa diajak kerjasama. Tadi programmer contohnya atau freelancer. Atau misalkan kalau untuk pengusaha tekstil, ya, misalkan paguyuban pengusaha tekstil DKI Jakarta, let's say seperti itu. Paguyuban ini bisa kita ajak kerjasama supaya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada membernya yang banyak duit itu loh, orang-orang di Tanah Abang itu nggak semua bayar pajak loh guys. Saya tanya kepada teman-teman, ada nggak ibu kosnya yang bayar pajak? Kalau satu kosan aja harganya 20 juta per tahun, dia punya 10, dia punya pendapatan 200 juta per tahun. Ya, kalau kayak gitu masuk kategorinya mana? Apakah dia UMKM kah? Apakah dia masuknya ke PPH kah? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Anyone? Mas Franz bisa menjelaskan mungkin kalau misalkan ibu kos, dia punya 10 pintu, dia masuknya ke kewajiban perpajakannya seperti apa, Mas? Nah, iya Mas, aduh kalau 10 pintu ya, bahas dari mana ya Mas? Saya ini, kalau dari perhotelan mungkin masuk ya Mas ya. Terus kalau UMKM juga mungkin masih bisa masuk kalau omset 200 juta ya Mas ya. Terus kalau Dari PPH sisi juga bisa masuk juga kali ya? bisa masuk juga ya. Di atas. Atau mungkin kalau misalkan memang sudah ya, atau mungkin kalau dia sudah registered dan sudah punya mungkin lembaga, dia servis pun bisa mungkin ya kalau bentuknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, oke, terima kasih Mas Franz. Sebenarnya kewajiban perpajakan tuh banyak sekali. Jadi teman-teman tuh misalkan gini, ada orang yang agak skeptical dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Ada teman saya, teman kuliah saya di Bakri dulu ya, dia nanyanya gini, kok bisa sih klaim DJP penerimaan tahun ini shortfall? Kita bicara tentang tahun lalu. Tahun sebelumnya yang shortfall yang jauh banget. Kok bisa ya? Padahal orang-orang yang punya kos-kosan itu loh, nggak ada yang bayar pajak. Kenapa sih mereka nggak disuruh bayar pajak?
Ataukah kenapa sih orang-orang yang misalkan dia punya katakanlah nasi goreng kebun sirih itu gue nggak yakin dia bayar pajak dengan mungkin setiap hari dia habis lebih dari 1000 piring. Nah, ini yang menjadi tantangan teman-teman kalau nanti masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau masuk Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi tantangan kita adalah melakukan sebuah penyuluhan yang efektif dan berani ya. Nah, termasuk di sini adalah calon wajib pajak yang potensial ya, bisa melakukan pendekatan melalui komunitas. Kemudian kalau wajib pajak baru, mungkin Mas Alvin bisa gabung sebentar. Kalau WP baru nih Mas, dia datang ke kantor pajak untuk bikin NPWP. Apa bentuk penyuluhan yang bisa kita lakukan dengan model wajib pajaknya seperti ini? Halo. Ya, kalau menurut saya untuk WP yang baru pertama kali mempunyai NPWP, pastinya kita jelaskan dulu ya, Mas. Penyuluhannya lebih enak melalui tatap muka langsung kalau saya, Mas. Jadi akan lebih paham, mungkin dengan ya penyuluhan biasa sih, dan dikumpulkan dalam satu ruang gitu, seperti langsung di kantor pajaknya, seperti itu, langsung dikasih edukasi saja sih Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Siap. Kalau misalkan dia melakukan pendaftarannya melalui e-registration, dia nggak datang ke kantor pajak, bagaimana kita bisa tetap melakukan penyuluhan? Mungkin kita bisa menggunakan kalau berhubung sekarang kita sudah menggunakan teknologi, pastinya kita juga bisa membuat sesuatu penyuluhan dengan menggunakan teknologi ya Mas. Mungkin bisa dengan melalui kita bisa membuat video, penyuluhan berupa video atau berupa mungkin seperti webinar ya Mas. Tapi itu bukan seminar, cuman penyuluhan saja gitu. Ya, oke. Ada lagi Mas? Sudah Mas, kalau dari saya. Siap. Terima kasih Mas Alvin. Tadi sudah disebutkan sama Mas Alvin, banyak sosialisasi itu melalui email ya. Kita bisa bahkan masukin leaflet, booklet bersama dengan NPWP-nya, kita bisa mungkin bikin NPWP starter kit gitu ya, untuk kita kirimkan kepada WP-nya. Jadi WP itu mengebuka amplop, nggak cuma NPWP doang yang dia dapat, tetapi juga ada bookletnya, ada mungkin leafletnya yang bisa dia baca. Tentang apa? Kewajiban perpajakan seorang wajib pajak. Atau bisa juga, misalkan tadi Mas Alvin bilang dikumpulkan dalam sebuah ruangan di kantor pajaknya, itu namanya kelas pajak. Disampaikan, katakanlah ada Mas Rizky Ade datang ke kantor gitu. Kita sampaikan sebagai petugas pajak, Mas Rizky, besok tanggal 1 Desember kita ada kelas pajak di kantor ini, bertepatan di ruang ini, di pukul sekian, nanti kami mengundang Mas Rizky untuk hadir, acaranya akan gratis, kita akan belajar tentang bla 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 bla. Itu namanya kelas pajak. Bisa juga dilakukan untuk wajib pajak baru. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melakukan penyuluhan kepada wajib pajak yang sudah actually registered? Mas Gusti Haki mungkin bisa membantu. Mas Gusti? Halo, Mas Gusti. Oke. Mungkin lagi ada gangguan. Mungkin saya geser ke Mbak Amelia Effendi. Mbak Amel, bagaimana kalau misalkan WP yang kita target itu sudah terdaftar? Cara penyuluhan yang paling efektif yang bisa diajukan sama Mbak Amel apa? Kalau menurut saya itu bisa sama kayak tadi juga sih Kak, bisa seminar, workshop, kelas pajak juga. Terus bisa juga penyuluhan gak langsung, pakai mungkin di TV, video, radio, atau YouTube juga, kayak gitu sih Kak. Siap. Terima kasih Mbak Amel. Betul. Konten strategi di sosial media, YouTube, dan lain-lain itu sangat bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan dan target audiensnya kita. Ya, jadi kalau teman-teman nanti diminta membuat sebuah brief communication tentang penyuluhan kepada WP yang sudah terdaftar, kita lihat dulu profiling WP-nya seperti apa. Apakah dia katakanlah orang kantoran, ya,
dia udah dipotong sama bendaharanya. Sebenarnya penyuluhan kita bukan tentang bagaimana dia bayar pajak, karena dia sudah terpotong, tetapi kita meminta mereka untuk melakukan pelaporan SPT secara tertib di setiap tahunnya. Atau bisa juga kita menyampaikan kepada mereka, bisa jadi orang selesai kantor, dia punya usaha sampingan, ya nggak? Dia punya usaha sampingan atau dia punya dividen, dia punya katakanlah saham beli di lantai bursa dan lain sebagainya. Dia punya penghasilan di luar kantor. Orang seperti itu mungkin bingung, gimana caranya aku bisa lapor pajak, karena dia selama ini nggak pernah lapor pajak. Pajaknya langsung dipotong dari bendahara. Nah, itu bisa kita sesuaikan, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan ke kantoran akan sangat tepat kalau kita datang langsung ke kantornya di hari kerja. Biasanya kalau di kantoran itu yang agak lengang di hari Jumat. Kalau teman-teman bikin event penyuluhan di kantor, tapi di kantornya itu hari Sabtu, nggak akan ada orang yang datang, ya. Jadi sangat penting juga kita untuk bisa mengetahui profiling dari audiens yang kita target. Cukup di sini ya untuk fokus penyuluhan pajak. Sebuah penyuluhan pajak itu perlu kita manage dengan baik, teman-teman ya. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Yang pertama pasti tentang planning. Perencanaan itu ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, ya. Jelas. Tadi kalau di kantor tujuannya bukan tentang bayar pajak, tetapi mungkin lebih ke bagaimana sosialisasi untuk mengisi SPT dengan baik. Atau bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan e-SPT, elektronik SPT. Jadi kita mengurangi beban teman-teman kita di kantor, di bagian pelayanan, karena actually DJP sudah punya sistem untuk melaporkan secara elektronik. Nah, itu bisa kita sesuaikan, tergantung dari program yang kantor kita canangkan. Memetakan profil peserta, ini sangat amat penting, ya. Memetakan profil peserta, apakah orang-orang yang kita menjadi targetkan itu anak-anak di usia sekolah kah? Apakah di usia early jobber kah? Berarti dia WP baru. Apakah beliau-beliau ini adalah pemegang perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan besar untuk KPP atau kanwil khusus dan large tax office ya, LTO ya, untuk wajib pajak besar. Pasti setiap profil itu punya treatment yang berbeda-beda. Contoh, kalau kita bikin event untuk UMKM dengan perkumpulan 10 besar orang terkaya seluruh Indonesia, tentu tempatnya beda, ya. Kalau di 10 besar orang terkaya nggak mungkin mainnya misalkan di hall yang kecil atau hotel bintang 4, wajib hotel bintang 5, ya. Itu adalah output dari kita memetakan profil peserta. Menentukan tema, ini sebenarnya mirip seperti tujuan ya, tapi kalau tujuan itu kan goal-nya, kalau tema itu lebih kita kerucutkan lagi. Satu tujuan itu bisa kita bagi dalam beberapa tema. Menentukan indikator keberhasilan, bisa jadi dalam sebuah event itu ya, ini secara in general, event itu harus kita tetapkan indikatornya. Apakah pertama, dari sisi berapa jumlah orang yang hadir, atau persentase dari jumlah undangan yang hadir berapa banyak. Atau bisa juga kalau misalkan kantornya lagi pengen meningkatkan skor layanan KPP-nya, ya. Kalau misalkan kita bikin kuesioner itu mungkin dari skala 5 kita diminta ya, apakah sangat baik, baik, B aja, kurang baik atau tidak baik. Nah, biasanya ada 5 skor tadi, namanya Likert ya, Likert score. Apakah KPP-nya pengen misalkan kalau di Humas di PKN STAN ya, kita pengen minimal 4. Misalkan dalam suatu waktu, dalam mungkin di bulan November, oh ternyata kita masih 3,8. Oh, coba deh kita naikin lagi nih, kualitas untuk penyuluhan pajaknya, supaya scoring untuk layanan kita bisa di atas 4. Nah, indikator keberhasilan itu harus teman-teman set up ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada namanya metode SOSTAK. SOSTAK itu sangat bisa applicable ke banyak hal, termasuk di sini ya. Manajemen penyuluhan pajak ini sebenarnya dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke evaluasi itu sebenarnya SOSTAK ya. Itu actually a SOSTAK sebenarnya. Indikator keberhasilan itu menyangkut tentang
satu poin, namanya objectives, yang salah satu syaratnya harus measurable, harus ada alat ukurnya, harus ada indikatornya. Nah, next, sudah kita rencanakan, kita organize, ya, kita siapkan. Oh, tadi temanya tentang let's say, maka apa yang kita organize? Kita harus misalkan mengumpulkan copy SPT. Misalkan kita ada 30 orang, maka kita harus menyiapkan 30 lembar SPT, gitu ya, supaya manual dulu mungkin. Atau setelah manual kita pengen ajak mereka untuk masuk ke portal pelaporan elektronik SPT. Berarti kita butuh proyektor, ya, kita butuh komputer. Apa yang kita organize di situ tentang segala macam kebutuhan yang sudah kita tetapkan di perencanaan, ya. Pertama, menentukan tempat, waktu, materi, penyuluh, dan sarana. Ini penting ya. Seorang penyuluh itu tidak bisa digunakan ya atau ditugaskan pada semua bentuk penyuluhan. Kalau yang disuluh itu adalah anak kuliah, maka fresh graduate dari PKN tentu sangat tepat ya, karena mungkin secara usia juga nggak begitu jauh, bahasa yang digunakan juga bisa lebih fleksibel, lebih penekanannya ke friendship gitu ya, mungkin kalau misalkan target audiensnya adalah anak-anak kuliah. Tapi kalau misalkan yang tadi, yang menjadi target kita adalah pemilik company raksasa di Jakarta. Nggak mungkin anak-anak dari STAN ditugaskan menjadi penyuluh. Ya, it quite impossible. Tapi pasti mungkin sekaliber Kakanwil, atau bahkan mungkin setara Dirjen Pajak. Atau maybe sekaliber menteri. Membuat checklist kelengkapan kegiatan. Tadi ya, pertama, tempatnya di mana? Apakah sudah approve belum sama mungkin kalau nyewa hotel? Atau misalkan seating plan-nya seperti apa? Apakah bentuknya U-shape kah? Apakah bentuknya teater kah? Atau bentuknya pakai meja kah? Atau seperti apa? Dan lain sebagainya. Sound system, bla bla bla. Itu checklist-nya dibikin dulu checklist-nya. Menyusun session plan berdasarkan lembar AKP. Ada yang tahu AKP itu apa? Ada yang tahu nggak AKP itu apa? Analisis kebutuhan penyuluhan, ya. Jadi itu masuknya ke tahap perencanaan ya. Apa saja sih yang akan kita butuhkan? Nah, setelah disusun di tahap perencanaan, AKP tadi kita terjemahkan menjadi sebuah session plan. Nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Kemudian melakukan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan segala pihak yang terkait dengan eventnya kita. Entah itu pihak hotel yang punya room-nya, apakah pihak buffet yang ngurus cateringnya, apakah kita mungkin ada coffee table, kita butuh kontak sama catering kopinya. Kalau misalkan ada tadi, misalkan lembar SPT, siapa yang jadi PIC-nya? Kita kontak, di mana dia naruh si lembar SPT tadi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menyiapkan rencana cadangan ya. Tentu kalau misalkan teman-teman bikin eventnya itu di outdoor, tiba-tiba hujan, apa yang harus kalian lakukan ketika tiba-tiba hujan? Itu perlu untuk bisa disiapkan. Planning, organizing. Yang ketiga adalah action, pelaksanaan. Ketika sudah di hari H, sudah di waktu yang sudah ditentukan, audiensnya sudah masuk, udah lengkap, everything's ready, kemudian MC yang ngebuka acara, kemudian setelah dibuka acara, biasanya penyuluh itu akan membagikan pretest. Ada yang tahu kira-kira pretest itu buat apa? Mungkin Mbak Clementine bisa menjelaskan fungsi dari pretest itu apa? Mbak Clementine? Halo? Iya, Kak. Ya. Apa? Mungkin bisa ditanyain pengalaman-pengalamannya dulu. Pertanyaan saya, tujuan pretest itu untuk apa? Tujuan apa, Kak? Tujuan pretest itu untuk apa? Untuk mengetahui orang-orang itu memenuhi kualifikasi apa enggak gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang punya pendapat lain, pretest itu fungsinya untuk apa?
Terima kasih ya, Clementine. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Kak. Yuk. Wah, banyak yang jawab nih. Monggo, Mas Pandu. Kalau menurut saya untuk itu, Kak, untuk mengetahui pengetahuan dasar mereka sebelum dilakukan penyuluhan. Gitu. Mungkin seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi yang akan disampaikan gitu, Kak. Oke. Ada lagi? Izin, Kak. Ya, Kevin, silakan. Selain untuk mengetahui pemahaman juga itu sebagai titik ukur kita Kak untuk dibandingkan dengan post-testnya nanti, apakah penyuluhan kita itu ada manfaatnya sehingga meningkatkan pemahaman dari si wajib pajaknya atau enggak? Exactly. Terima kasih Mas Pandu dan Ayu Kevin ya. Apa yang tadi disampaikan sama Mas Pandu dan Kevin itu sudah betul sekali. Pretest itu adalah cara kita untuk bisa mengukur kira-kira nih ya, si audiensnya kita, pesertanya kita itu sudah punya pemahaman sebatas apa. Sehingga itu menjadi sebuah base untuk mengukur namanya learning gain. Learning gain itu dari apa? Dari post-test dikurangin pre-test. Itu namanya learning gain. Semakin besar nilai learning gain, maka efektivitas penyuluhan itu akan semakin baik ya. Tetapi kalau misalkan misal pretestnya dia katakanlah secara rata-rata dia dapat 6,4 audiensnya kita, tetapi ternyata setelah dilakukan penyampaian materi, dibikin post-test, ternyata rata-ratanya nilainya masih 6,5. Berarti penyuluhan yang tadi dilakukan, penyampaian materinya itu tidak efektif. Ya, harus ada lonjakan learning gain yang tinggi sehingga penyuluhan tersebut dapat dikatakan efektif. Terima kasih teman-teman. Kemudian, poin terakhir dalam pelaksanaan adalah membagikan kuesioner. Setelah tadi post-test, kuesioner kita bagikan. Tujuannya untuk apa? Misalkan kita mendapatkan feedback ya, umpan balik dari sisi apa? Dari sisi kelayakan tempat. Apakah hotel yang kita pilih atau hall yang kita pilih itu memang sudah layak dengan karakteristik peserta yang kita target ya. Misalkan kayak tadi, anak SD kita masukin ke hotel. Bisa jadi akan banyak komplain karena kenapa? Orang tuanya males untuk nganterin anaknya dari sekolah ke hotel, kenapa nggak di sekolah aja? Tetapi kalau misalkan yang menjadi target pesertanya itu adalah guru-gurunya, kalau kita taruh di sekolah, guru-gurunya protes, kenapa nggak ditaruh di hotel? Nah, berbagai macam feedback atau umpan balik ini sangat penting untuk kita analyze supaya for the next session atau the next year plan bisa lebih baik daripada pelaksanaan yang sudah terjadi. Pelaksanaan tahap terakhir adalah kontrol ya kalau di Sostak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tadi kita sudah punya 3 dokumen, ada pretest, ada post-test, dan juga kuesioner. Tiga-tiga itu kita analisis ya. Tadi learning gain dapat dari nilai post-test dikurangi dengan pretest, kemudian kuesioner untuk bisa memberikan umpan balik kepada kita. Apakah si penyuluhnya ini, apakah speakernya ini secara komunikasinya baik atau tidak, menggunakan pakaiannya sudah pantas atau tidak, apakah mungkin fasilitas katakanlah toiletnya bersih atau tidak. Nah, itu penting untuk bisa kita analisis ya. Setelah dikumpulin, dianalisis dan kita tuangkan ke dalam sebuah report evaluasi. Ini adalah siklus manajemen penyuluhan pajak. Sebenarnya yang kemarin sudah saya sampaikan, sekali lagi teman-teman, kenapa kemarin saya pengen banget untuk bisa mendeliver satu materi teori tentang Sostak, karena actually Sostak itu adalah mother dari konsep perencanaan atau planning ya. Kayak seperti ini pun, ini saya ambil dari peraturan dari Ditjen Pajak ya. Ini pun sebenarnya secara kerangka ini Sostak banget. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan punya event, punya kepanitiaan atau doing some businesses di luar, teman-teman bisa menggunakan Sostak dan mengaplikasikan itu ke tujuan bisnisnya atau tujuan kepanitiaannya. Next time. Nah, kemudian saya masuk ke poin ketiga dalam kerangka RPS hari ini tentang presentasi. Ya, ada nggak sampai dengan tahun 2020 dosen yang bikin presentasinya itu yang sangat old school, yang panjang
bener-bener panjang, nggak ada gambar, cuman everything about text yang teman-teman harus baca satu persatu, kemudian dosennya juga di depan kelas, atau misalkan sekarang ya melalui kelas daring itu cuma ngebaca doang, teman-teman yang ngantuk. Ada nggak yang kayak gitu sampai di tahun 2020 ini? Udah jarang sih, Mas. Udah jarang ya? Kalau zaman saya dulu kuliah, kita masih pakai OHP, teman-teman. Ada yang masih tahu OHP nggak sih? OHP itu kayak proyektor, pakai lampu, bawahnya itu kayak semacam screen dari kaca gitu ya. Dosen saya dulu beberapa pakai OHP, jadi dia punya semacam kertas HVS gitu ya. Kertas HVS itu adalah slide-nya. Jadi diambil gitu ya dari map, kemudian ditaruh di OHP, kemudian dipancarkan di papan tulis. Kemudian selesai materi dalam kertas itu selesai, diganti dengan kertas yang lain. Nah, itu namanya OHP ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang teknik presentasi. Jelas, presentasi itu bukan cuma masalah ngomong ya, tetapi kita juga perlu untuk memperhatikan bagaimana materi itu kita susun ya. Jadi ada beberapa tips yang ada di dalam bukunya Presentation Zen. Ada yang pernah baca buku itu? Ada yang pernah tahu buku Presentation Zen? Belum sih Mas saya. Belum ya. Presentation Zen itu bukunya Gar Reynolds. Kalau misalkan teman-teman males baca, teman-teman bisa cek di TED Talks-nya beliau. Beliau pernah mendeliver materinya melalui TED Talks. Oke. Balik lagi. Tentang desain presentasi, ada beberapa prinsip desain presentasi yang baik ya. Saya lupa memasukkan satu poin di sini, harusnya ada 7. Yang pertama, desainnya itu sebaiknya sederhana. Nggak usah neko-neko. Maksud sederhana di sini apa? Dia simple, yet powerful ya. Maksudnya, nggak boleh yang terlalu banyak warna, yang terlalu banyak background gitu ya. Dan saya bukan juga penyuka yang seperti itu ya. Jadi bagi saya yang paling penting adalah white space. Saya nggak tahu apakah teman-teman sesuai dengan selera saya atau enggak. Nah, sederhana itu artinya jangan terlalu banyak materi di dalam slide. Kalau bisa point to point, ya. Tetapi ini juga perlu diperhatikan kalau misalkan presentasi ini digunakan untuk lecture ya, untuk misalkan kayak sekarang lagi kuliah, kan biasanya presentasinya diberikan sama dosen kepada teman-teman. Nah, kalau presentasinya itu cuma point to point, maka itu nggak akan ada gunanya buat kalian. Biasanya dosen juga memberikan pemahaman atau penjelasan yang singkat supaya teman-teman ketika baca presentasinya cukup daripada baca buku banyak-banyak, mending baca PPT-nya aja. Sederhana. Yang kedua harus visual ya, supaya orang tuh nggak bosen ya. Harus ada representasi sifatnya visual. Contohnya ya inilah. Ini ketika kita bicara tentang presentasi, saya memasukkan tentang talks di sini. Bagaimana presentasi itu sangat berpengaruh dalam delivery TED Talks ya. Kemudian kontras. Harus ada pengaturan kontras yang baik. Jangan sampai warna-warna yang kita gunakan itu tumpang tindih pada akhirnya tulisan atau icon atau simbol yang ingin kita deliver kepada audiens malah tidak terlihat. Akhirnya audiens bingung ya. Kemudian ada namanya repetitif atau pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman itu bikin sebuah presentasi, kemudian itu ada beberapa part gitu ya, sebaiknya dalam satu part yang sama, itu desainnya itu seharusnya punya semacam kayak master desainnya sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa antara page 1, page 2, dan page 3, oh itu adalah satu subbab yang sama, gitu ya. Atau misalkan kalau saya sendiri, saya selalu menggunakan model atau desain presentasi yang sama terus. Supaya apa? Ketika mungkin presentasi ini sampai ke tangan orang, dan orang itu mau diskusi, orang itu tahu bahwa presentasi ini punya saya, karena saya punya desain presentasi yang sama. Ada metode pengulangan di sana, gitu. Penjajaran alignment ya, atau perataan. Jadi teman-teman kalau misalkan punya desain presentasi itu perlu dong diperhatikan, jangan sampai ada yang miring ke sana, yang tidak imbang ya. Balance itu harus ada di dalam desainnya teman-teman. Prinsip kedekatan, maksudnya apa kalau kedekatan ya? Kalau misalkan dalam sebuah slide itu
kalian misalkan contoh gini nih, prinsip kedekatan itu, nih, ini prinsip kedekatan, ya. Ketika bicara tentang etos, ya di bawahnya tentang etos gitu. Nggak bisa di bawahnya etos yang paling dekat tentang logos. Itu nggak mungkin ya. Jadi harus ada prinsip kedekatan antara mungkin bab dengan subbab atau subbab dengan deskriptif. Itu harus punya prinsip kedekatan. Kemudian terakhir yang penting juga di sini untuk jadi teman-teman, ketika teman-teman punya sebuah, akan sangat penting teman-teman untuk bisa memperhatikan white space. Karena kenapa? Kalau presentasi kalian itu bentuknya tuh putih gitu ya, maka itu akan kelihatan sleek dan clean. Maka orang itu nggak akan pusing ngelihat presentasi kalian. Ya, warnanya nggak usah terlalu banyak dan harus ada white space. Ya, white spaces itu maksudnya nggak harus sebenarnya bentuknya itu putih, tetapi harus ada semacam solid background supaya contoh di sini tuh, kalau teman-teman lihat di gambar yang saya tampilkan ada TED Talks di sana, ada tulisannya A Blueprint for Thinking. White space-nya ya berupa background yang warna gelap tadi gitu. Supaya apa? Supaya tulisan A Blueprint for Thinking itu bisa stand out. Ya, ini ada kaitannya dengan kontras dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pribadi, saya ketika misalkan membuat sebuah materi presentasi, selain memang saya memperhatikan background ya, kontras dan lain sebagainya, white space itu memang saya perhatikan karena memang saya suka dengan penggunaan warna putih. Tapi teman-teman itu dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Ini adalah 7 prinsip desain presentasi yang baik. Ini saya ambil dari bukunya Presentation Zen. Next. Nah, tadi teman-teman sudah lihat saya berikan premateri tentang bagaimana Steve Jobs itu mengenalkan produk terbarunya mereka berupa iPhone di tahun 2007 ya. Saya pengen ngajak ngobrol di sini. Tadi udah Kevin terakhirnya, perempuan. Saya pengen ke Mas Nembesa. Panggilannya apa nih? Mas Dan ya? Mas Dan, bisa gabung sebentar? Halo? Bisa, Mas. Oke. Mas Dan, tadi Mas Dan sudah lihat video prematerinya? Nah, sudah, Mas. Oke. Presentasinya Steve Jobs ketika mengenalkan iPhone itu adalah salah satu presentasi yang orang bilang itu monumental ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu speech yang sangat powerful yang mengubah tatanan gadget di saat itu tentang bagaimana Apple mengeluarkan produk unggulannya berupa iPhone. Nah, apa yang Mas Dan bisa tangkap di sana? Poin-poin baik yang disiapkan oleh Steve Jobs itu seperti apa, Mas? Karena saya juga kurang ya Mas ya dalam penangkapan bahasa Inggris, saya melihatnya di sini Pak Steve Jobs ini dia menerangkan bahwa iPhone ini terlihat secara fungsional ini sangat berfungsi dan terlihat sangat simpel gitu Mas. Jadi dari revolusi HP dari yang awalnya tuh HP itu ya masih dikatakan ya cuma sebatas SMS atau sebatas bisa telepon. Nah ini Steve Jobs ini dia merancang sebuah handphone yang dikatakan bisa lebih berguna gitu. Jadi fungsi HP itu tidak sebatas hanya bisa bertelepon dan ngirim SMS. Oke, siap. Ada lagi, Mas? Saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Mas dan Nembesa. Iya, apa yang teman-teman mungkin dapatkan dari videonya Steve Jobs tadi itu menurut saya juga luar biasa ya. Saya sampai terkagum-kagum di videonya beliau di saat itu. Yang lain apakah bagus? Ya bagus juga, tapi menurut saya yang pengenalan iPhone di tahun 2007 ini sangat penting untuk bisa kita take a look ya. Jadi di situ Steve Jobs mengorganize bagaimana dia menyampaikan ya peluncuran produk terbarunya tadi ya. Dia bilang pertama di sini Apple akan mengeluarkan 3 produk unggulan.
ada namanya iPod berlayar sentuh, dia bilang ya. Kemudian dia juga bilang kita akan menggunakan smartphone. Yang ketiga kita akan menggunakan piranti internet dengan kecepatan tinggi. Ya. Dia jelaskan apa yang terjadi sekarang dan bla bla bla. Dan pada konklusinya dia bilang sebuah satu statement yang sangat powerful. Dan beruntungnya kita tidak bicara tentang 3 gadget yang terpisah. Ya, dia tadi bilang gitu kan. Kita bicara tentang satu item yang sama. Itu yang membuat seluruh orang di dalam Apple Stadium itu bergemuruh. Bagaimana tidak? Dia menjelaskan satu persatu aja semua orang udah berteriak kagum. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi, 3 poin yang tadi disampaikan oleh Steve Jobs is actually satu benda, satu gadget. Dan itu yang sangat merevolusionary jajaran gadget di tahun tersebut, ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek lebih dalam lagi bagaimana sih kira-kira Steve Jobs itu bisa menyusun presentasinya. Dan sebenarnya Steve Jobs ini teman-teman, saya sudah baca buku presentasinya Steve Jobs gitu ya, itu malah dibikin satu buku sendiri dan banyak author yang mengulas tentang presentasinya Steve Jobs karena memang sebagus itu. Jadi dalam presentasinya Steve Jobs, dia adalah salah satu orang yang pertama yang membuat presentasi itu tidak banyak teks. Dia lebih banyak menekankan pada visual, ya. Sekarang kalian lihat untuk produsen-produsen handphone atau gadget-gadget yang lain, misalkan katakanlah seperti Xiaomi atau mungkin yang lebih kecil katakanlah Vivo, mereka mengadopsi caranya Steve Jobs untuk bisa meluncurkan produk, iya nggak? Tentang screen yang gede, tentang stadium indoor, ya nggak? Tentang visual, tentang warna-warna yang kontras, tentang teks yang sangat sedikit yet powerful, ya. Cara peluncuran produk sekarang itu sama persis dengan apa yang dilakukan Steve Jobs di tahun itu. Jadi ini yang orang Steve Jobs itu memberikan cara untuk mengenalkan produk dengan sangat powerful. Nah, di sini saya pengen untuk membagikan sedikit tips. Ini personal tips ya dari saya kepada teman-teman. Ketika saya harus berbicara di depan banyak orang, saya biasanya memperhatikan 3 hal yang sebenarnya ini minor ya. Kalau mayornya apa? Oke, kita nyiapin materi, kita nyiapin rundown, kita ngecekin mikrofon kita, sound-nya bagus atau enggak, volumenya mau dinaikin apa enggak, echo-nya gimana. Kemudian kita bicara tentang wardrobe kita gimana, apakah kita pakai jas, apakah kita pakai blazer, apakah pakai kemeja. Kemudian kita menggunakan jokes seperti apa, apakah kita menggunakan pantun di depannya, apakah kita menggunakan cerita di depannya, apakah di tengah-tengah kita menggunakan ice breaking, apakah kita games, itu major. Tetapi ada 3 poin penting yang biasanya itu luput dari seorang speakers di depan umumnya. Pertama adalah voice. Ini sangat penting. Kalau voice ini, kalau saya sedikit teknis karena memang basic saya dari kecil di teater, voice ini adalah satu elemen yang sangat penting ketika kita berada di depan umum, ya. Pertama, kita harus paham tentang vocal variety atau bahasa sederhananya namanya intonasi, ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya sebuah pemaparan, kita menekankan emphasize kata-kata tertentu, bisa dengan cara louder, ya. Ini tadi saya bilang ya, louder, dengan menaikkan volume suara. Atau kita juga bisa dengan cara kita bikin slow. Kita lebih pelan lagi untuk emphasize beberapa part penekanan kata-kata tertentu, ya. Ada lower, ada juga louder dan juga slower, ya. Kalau lower itu dari tadi mungkin kita bersemangat, kemudian kita tiba-tiba turun, ya. Bisa juga kita menggunakan kalau di dalam para language-nya itu tanda titik itu bisa kita geser-geser kemana-mana teman-teman sebenarnya, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi menekankan di kata-kata tertentu, habis itu stop,
atau langsung turun, maka orang akan langsung fokus ke kata terakhir yang kita sampaikan. Nah, ini sangat teknis. Tetapi yang penting adalah vokal variety harus kita jaga. Intonasi jangan sampai datar terus dari awal sampai akhir tuh nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Harus punya penekanan-penekanan tertentu, harus punya lagu atau irama-irama sehingga orang yang mendengarkan speech kita itu bisa nyaman, bisa tidak boring. Ya, terakhir, kok terakhir? Yang kedua, keep your voice steady. Steady itu artinya apa? Tetap stabil dari awal sampai akhir. Stabil itu bukan berarti nadanya sama terus ya, tapi stabil itu maksudnya gini. Ada orang yang menggunakan aduh ini teknis ya. Kalau di istilah teater, atau mungkin teman-teman di sini ada yang ikut vokal wardana, mungkin ya, atau ikut aksara yang memang setiap latihan mungkin kita bicara tentang vokal, ada namanya pernapasan ya, breathing teknik, ada kita menggunakan pernapasan dada, pernapasan perut sederhananya gitu, atau diafragma. Kalau kita menggunakan, misalkan gini, kan melakukan penyuluhan pajak, katakanlah durasinya 2 jam. Kalian ngomong selama 2 jam, atau seperti saya, seorang dosen yang harus ngomong satu kelas aja 2 jam. Hari ini saya ngajar 4 jam. Bagaimana saya untuk bisa menggunakan vokal saya secara steady? Steady itu artinya ketika dari awal sampai dengan sekarang nih, udah 329, saya tetap menggunakan voice dengan semangat yang sama ya, dengan intonasi atau warna suara yang sama. Tidak terlihat kelelahan, kita tidak terlihat seperti kehabisan suara, karena kita punya breathing support yang baik. Breathing support yang baik itu ketika kita ngomong di depan umum menggunakan pernapasan perut. Ini sangat teknis ya. Tetapi kita harus paham bahwa kita harus memakai suara yang stabil dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Latihan vokal. Yang kedua, ada namanya stage presence. Ya, stage presence itu bagaimana kita ada di atas panggung. Nah, yang pertama, kita harus punya imaginary. Ya, kita harus punya sebuah gambaran what people see. Apa yang orang-orang lihat tentang kita. Ya, apakah orang-orang itu melihat kita sebagai orang yang cool kah? Ataukah kita sebagai orang yang terlihat bijak kah? Atau kita terlihat sebagai orang yang selengean mungkin? Sangat penting kita untuk bisa paham apa ya kira-kira imaginary kita di kepala orang-orang yang melihat kita. Fungsinya untuk apa, teman-teman? Kalau di dalam tahap persiapan, misal, saya orangnya agak sulit untuk apa ya, misalkan dalam event yang hura-hura ya, party, itu saya agak sulit untuk bisa membawakan acara seperti itu, karena actually saya bukan not kind of person gitu. Nah, ketika kita tahu apa yang orang bayangkan tentang kita, saya melihat orang itu melihat saya, seorang Clemens itu ada orang yang agak-agak formal. Maka ketika saya harus membawakan sebuah acara atau saya harus ngomong di depan umum, maka saya akan mensupport penampilan saya dengan misalkan dengan saya menggunakan jas, atau saya menggunakan dasi, atau beberapa perintilan-perintilan yang lain. Sarah nanti mungkin bisa share kepada teman-teman yang lain. Dari sisi MC, itu penting banget untuk persiapan tadi ya. Kita untuk tahu apa bayangan terhadap diri kita yang ada di kepala orang lain. Yang kedua, dan menurut saya ini yang paling penting adalah be confident. Sebagus apapun materi presentasi kita, semahal apapun mungkin wardrobe yang kita gunakan, ya, sesedikit apapun orang yang datang ke dalam presentasinya kita, tetapi ketika tidak confident, maka habis. Seriously, kalian tidak confident berarti habis. Kalian tidak punya eye contact, kalian tidak punya vokal, kalian tidak punya intonasi, kalian udah nggak ngerti tentang apa yang akan kalian sampaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi confident? Yang paling penting adalah tadi, canonnya dari sisi Aristoteles tadi, memory. Kita harus mengasah ya, kita paham, kita hafal, kita harus latihan ya. Ketika kita sudah mastering dari materi yang kita bawakan, maka confident itu pasti akan timbul dengan sendirinya. Sebagus apapun, sekaliber siapapun ya, kalau dia ditunjuk secara mendadak, dia pasti tidak akan confident. Pasti. Kemudian, keep your energy high. Jangan sampai di akhir-akhir itu turun.
akhir-akhir tuh kayak mungkin ada beberapa dosen ya, kayak zaman saya dulu sering banget dapet dosen yang di depan-depannya seru gitu ya, mungkin kayak dia cerita tentang pengalaman dia cerita tentang aplikasi dari materi yang diajarkan, tapi pada akhirnya kita diminta untuk membaca materi dia di slide, ya, karena energinya udah turun, energinya udah habis. Kemudian ada namanya watch your body language. Ingat teman-teman, 68-93% efektivitas komunikasi kita itu didukung oleh non-verbal communication. Dan body language memegang peranan yang sangat penting di sana. So, kita nggak boleh istilahnya kelepasan, ya, nggak boleh kita kelepasan, makanya penting banget untuk rehearse. Kita nggak boleh gerak-gerik tangan, gerak-gerik kaki, posisi tubuh kita itu out of our control. Itu nggak boleh, ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa every single part of our body is under kontrolnya kita, ya. Terakhir, eye contact. Eye contact sangat penting. Ketika teman-teman confident, maka teman-teman akan melakukan eye contact. Kalau kalian tidak confident, maka kalian akan menghindari eye contact. Eye contact di sini sangat penting bagi audiens untuk memunculkan rasa trust, untuk bisa membangun yang tadi Aristoteles bilang pathos, ya, untuk bisa ngebangun sebuah karakter yang bisa dipercaya oleh audiens. Kalau saya biasanya melihat audiens itu maksimal 3 detik, teman-teman. Kalau kita udah ngelihat audiens lebih lama dari 3 detik, maka orang itu akan masuk ke fase awkward. Gue kenapa nih diliatin sama speakernya atau motivatornya? Gue salah pakai baju atau makeup gue salah atau kenapa? Dia akan memasuki fase awkward. Tapi kalau misalkan kurang dari 3 detik, itu masih aman dan itu baik, ya. Biasanya kalau saya menekankan satu materi, saya tatap orang, itu kurang dari 3 detik, habis itu pindah lagi kata-katanya, saya tatap lagi, lompat ke orang yang lain. Biasanya kalau misalkan pengen perubahan-perubahan sedikit, biasanya saya lempar ke teman-teman yang ada di tribun biasanya. Nah, itu teknik-teknik dalam stage presence terkait dengan eye contact, ya. Selesai. Tadi, to sum up ya teman-teman, kita punya 3 materi, ya. Satu materi yang pertama ini murni karena saya pengen nge-share kepada teman-teman, tidak ada dalam RPS. It's just nice to know untuk kalian, tidak perlu untuk dihafal, tapi bagus untuk kalian tahu. Tetapi ada 2 materi amanat dari RPS, yang pertama penyuluhan pajak, yang kedua tentang menyusun presentasi. Sudah saya jelaskan semua, dan mudah-mudahan sudah sesuai dengan RPS, ya. To sum up, tadi kita belajar tentang retorika dari Aristoteles, tujuannya saat itu apa, kemudian definisinya apa. Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan sebagai seorang speaker, ada invention sampai ke memori. Kemudian apa sih yang ditangkap di kepalanya audiens? Ada namanya ethos. Oh, kok tadi saya pathos, tadi ethos ya, menciptakan kredibilitas dan trust tadi. Ada ethos, ada logos dan pathos tentang emotional, logical proof, dan juga perceived credibility, ya. Kemudian materi yang kedua tentang penyuluhan pajak, tujuannya sudah saya kasih tahu. Kemudian fokus penyuluhannya tadi sudah ada ya, calon WP, wajib pajak baru dan wajib pajak yang sudah register. Kemudian ada manajemen penyuluhan pajak, ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan evaluasi. Prinsip desain presentasi ada 7 ya, saya tambahin 1 tentang white space. Kemudian ada tips yang saya berikan secara personal kepada teman-teman untuk berbicara di depan umum secara lebih efektif. Untuk bisa memperhatikan vocal voice-nya kita, stage presence-nya kita, dan terakhir adalah eye contact. Saya izin untuk update di portal dulu. Sambil saya update di portal, mau ada pertanyaan silakan teman-teman. Monggo. Kak,
izin bertanya Kak. Kan udah dibagi jadwal ujian, komunikasi publik ini PPIMK ya Kak? Ya. Untuk ketentuannya gimana Kak tugasnya? Oke, kalau untuk PPIMK-nya saya nggak bisa share secara detail sekarang kepada teman-teman karena ya sama aja saya nggak bocorin soal ujian dong, ya nggak? Kak, itu bukannya jadwalnya 1 minggu sebelum jadwal ujian ya Kak? Oh, jadwal. Ya. Oh iya benar belum ya Kak? Iya. Iya, Nanti belum. setelah Kak Clement share baru kita tanya detailsnya ya Kak? Yes. Jadi saya mau ngasih sedikit gambaran kepada teman-teman supaya teman-teman lebih siap aja. Nanti PPIMK-nya berbicara tentang apa yang sudah kita pelajarin hari ini, terutama untuk penyuluhan pajak ya. Nanti akan saya berikan beberapa pedomannya kepada teman-teman. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan ketika sudah saya berikan materinya, boleh nanti lewat email atau lewat Sarah atau lewat WhatsApp secara langsung. Oke. Oke, makasih Kak. Materinya, ya. Gimana Sarah? Izin satu lagi Kak, teman kita yang Faiza lagi sakit Kak, jadi nggak bisa ikut kuliah hari ini Kak. Oke, siap. Terima kasih Sarah. Iya, siap Kak. Materinya PPMK nanti ada tentang penyuluhan pajak, jadi teman-teman mulai sekarang coba dicari topik-topik penyuluhan pajak itu apa. Tadi sudah saya mungkin beberapa sudah saya tease ya. Dari sisi wajib pajaknya ada yang calon WP, ada yang WP baru dan registered ya yang udah terdaftar. Nah, setiap fokus WP tadi itu kan punya topik yang berbeda-beda, pasti beda. Kalau misalkan calon WP, maka ke anak sekolah-sekolah kan atau ke anak kuliah gitu atau ke komunitas-komunitas misalkan tadi ada asosiasi pengusaha tekstil dan lain sebagainya. Topiknya pasti berbeda. Nggak mungkin kita bicara tentang katakanlah topik yang berat-berat terhadap orang yang belum menjadi WP. Pasti kita bujuk mereka untuk mau mendaftar sebagai wajib pajak. Nah, topik-topik tadi coba teman-teman list down gitu ya. Mungkin ada tim suksesnya mungkin ya di kelas ini kayak di list down gitu topik-topiknya apa aja, siapa yang mungkin akan ambil apa, siapa yang ambil ini, siapa yang ambil itu. Nanti teman-teman diminta akan membuat sebuah penyuluhan dan akan direkam ya. Jadi teman-teman mohon untuk bisa dicek kembali gadgetnya karena ini bicara tentang perekaman, maka kualitas gambar juga akan sangat berpengaruh. Jadi teman-teman kalau HP-nya bermasalah, kameranya lagi blur atau segala macam, pinjam dulu punya pacarnya, punya kakaknya, punya bapak ibunya boleh. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan per hari ini kepada teman-teman. Dan teman-teman, jangan takut untuk komunikasi publik. Saya tidak punya intention apapun untuk membuat nilai kalian rendah. Jadi saya di sini sebenarnya ingin mensupport kalian supaya lepas dari mata kuliah ini kalian punya skill yang baik dalam berkomunikasi. Apapun yang akan kalian nanti submit, ya tentu akan saya nilai dari sisi effort dan lain sebagainya, tetapi saya berusaha akan memberikan apresiasi yang terbaik yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke Sarah dan teman-teman sekarang. Ada lagi, silakan. Ada? Izin Mas. Yuk. Masih berkaitan sih apa ya? Karena ditanyain Sarah tadi, jadi kepikiran juga. Untuk UTS nanti berarti di tema seperti itu kita terbatas ya Mas pembawaannya. Seperti yang dijelaskan Mas tadi kan. Ada yang teman-teman tuh dia pembawaannya secara public speaking tuh dia ada yang formal banget, ada yang nggak begitu formal gitu ya. Berarti nanti kalau untuk tema yang terkhusus seperti yang tadi Mas bilang, jadinya harus formal ya kitanya Mas. Kalau harus formal kalau pertanyaan ini agak sedikit tricky nih. Kalau misalkan saya jawab secara detail akan membongkar soal ujian. Jadi, Mas Frans, topik itu banyak ya. Apakah semua topik itu mengharuskan kita untuk formal? Enggak lah. Tadi kan saya udah ngasih contoh juga. Kalau misalkan kita melakukan penyuluhan kepada
komunitas urban sneakers. Ada nggak anak-anak sneakers ini? Sekarang lagi ada Jakarta Sneakers Day ya, lagi murah-murah banget sneakers. Nah, untuk orang-orang misalkan tadi komunitas urban sneakers, apakah orang-orang yang urban sneakers itu bukan orang-orang kaya? Ya, sepatu mereka tuh nggak ada yang ratusan ribu ya, anak-anak urban sneakers itu. Nah, jadi bisa patut diduga orang-orang itu sebenarnya WP yang sangat potensial. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu ya, yang saya lihat dari beberapa teman saya yang memang anak-anak urban sneakers, dia bukan pekerja kantoran, dia punya usaha. Nah, kalau dia punya usaha, berarti kan dia tidak dipotong. Maka kemungkinan dia untuk wajib secara perpajakannya, kemungkinannya lebih besar atau lebih kecil? Halo? Seenggaknya ada deh, Mas. Ya, besarnya mungkin iya. Ya, tapi pada intinya misalkan contohnya tadi ya, ke komunitas urban sneakers, harusnya pembawaannya bukan nggak boleh, akan lebih tepat dengan pembawaan yang mungkin lebih, kalau bahasa anak sekarang tuh yang lebih chill gitu ya, yang lebih friendly gitu pendekatannya. Tadi kan ada juga step di dalam canons-nya si Aristoteles, itu juga dijelaskan bahwa kita harus set up the best atau appropriate language ya. Jadi memang kita perlu untuk bisa set up itu, Mas Frans. Ya, ada lagi? Terima kasih, Mas. Yuk. Ada lagi, teman-teman? Oh ya, satu poin penting juga. Kalau mungkin Sarah ingat ya, saya pernah ketemu Sarah di sebuah acara di backstage. Waktu itu saya sedikit memberikan apa ya Sarah namanya, coaching klinik singkat ya. Jadi kita ketemu di backstage di gedung G, saya ngobrol sama Sarah. Saya waktu itu bilang sama Sarah bahwa gini teman-teman, acara itu nggak ada namanya yang bentuknya formal atau sangat formal, sakral atau itu tuh sebenarnya ada sebuah spektrum ya. Jadi jangan masukkan kategori-kategori itu into the little boxes. Sakral, sangat formal, formal. Itu tuh sebenarnya hanya sebuah spektrum yang teman-teman bisa geser sendiri ya. Jadi misalkan bikin event, ini acaranya formal apa enggak? Atau sangat formal apa enggak gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung teman-teman pada kadar formalitas yang mana yang teman-teman pengen set up gitu. Bukan formal atau sangat formal atau tidak formal, tapi sejauh apa formalitas teman-teman pengen up di ini tadi, di garis spektrum tadi. Ini sedikit mungkin sharing kepada teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada, kita sudah melebihi waktu 5 menit. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada ketua kelas dan juga Sarah yang sudah mengakomodir ke pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, berpartisipasi, menjawab pertanyaan, bertanya atau apapun. Selamat UTS. Ya, ini udah setengah jalan. Saya berharap teman-teman tetap sehat. Di situasi yang sangat sulit ini, teman-teman, lembaga akan semakin sulit mentolerir kalau teman-teman izin nggak ikut ujian ya. Ya pasti akan lebih sulit karena ya teman-teman di rumah gitu. Jadi tolong jaga kesehatannya dengan sangat baik. Setidak-tidaknya sampai ujian dulu deh. Nanti kalau pusing-pusing sakit kepalanya nanti setelah ujian masih nggak apa-apa. Tapi kalau ujian semoga teman-teman berada dalam kondisi yang terbaik sehingga nanti bisa memberikan hasil yang optimal yang teman-teman harapkan. Terima kasih sudah sampai di pertemuan ke-7. Kita akan ketemu lagi setelah UTS, entah beberapa minggu lagi. Tadi sudah saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan UTS. Selamat mengerjakan tugas PPIMK-nya, dan semoga teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.